Oke, kita akan masuk ke bab yang namanya integral tentu, cuma saya akan meringkasnya ya. Kalau yang mau video lengkap bisa mengikuti yang playlist K09. Oke, yang pertama notasi sigma dulu. Notasi sigma bentuknya seperti ini, kayak huruf E gitu ya. Nah, dia hanya notasi untuk menyingkat penulisan seperti ini. Jadi kita mau menjumlahkan bilangan-bilangan sebanyak N buah. Nah, ditulisnya gini. Sigma ini K sama dengan 1 sampai N dari AK gitu ya. Jadi membacanya ini tuh kalau yang kanannya ditutup, ya seolah-olah di kepala kita K-nya 1 jadi A1. K-nya 2 jadi A2 ini. K-nya 3 A3. Sampai yang terakhir AN. Dijumlahkan semua ya. Oke, perjanjian itu aja. Tapi harus mahir nanti menggunakannya. Nah, dengan notasi tersebut maka ini berapa nilainya? Kalau diikuti aturan yang di atas, ini berapa? A1-nya berapa? Hah? A1 berapa? Ya kalau dinyamain dengan sini, A1-nya ini berapa jadi? A2-nya? A2-nya? Ini AK-nya ini nih. A2-nya berapa? Nggak ada ya? Hah? Ini kalau ini tuh membacanya yang itu K-nya 1 jadi A1. Masukin K-nya 2. K-nya 2 jadi A2. Masukin K-nya 3 A3. Semua dijumlahkan sampai yang terakhir K-nya sama dengan N. AN. Nah, kalau yang di bawah gimana? Ini. A1-nya berapa? A2? Hah? Kok yakin yang satunya 1? Yang kedua? 1. Berapa A2-nya? Hah? Ini baca, ini AK-nya ini nih, AK-nya. Si AK-nya ini. K-nya 1 dia berapa? K-nya 2? 1 juga. Karena nggak dipengaruhi K. 1 terus ya. A3 ya ini A3 1. Sampai yang ke N 1. Gitu ya. Sehingga kalau saya tulis ini menjadi sama dengan hasilnya berapa ini? 1 tambah 1 tambah 1 terus. Jadi hasilnya N ya. Nah, kalau ini A1-nya berapa? Yang ini. A2? Iya, dia selalu C. Berapapun K-nya. C tambah C tambah C tambah C. Jadi berapa? Hah? CN atau NC ya. C kali N. Oke. Kemudian sifat notasi sigma yang bawah nggak usah lah. Kalau C kali AK konstantanya bisa keluar. Contohnya yang ini tadi. Ada C-nya kan? Sama dengan C-nya keluar. K sama dengan 1 sampai N. Berapa ini? Ini kan C kali 1. 1 itu. Sama dengan sigma 1 tadi CN. Ini N tadi ya. Oke, secara umum ini kalau AK-nya yang lain yang bukan 1. Oh, ini AK-nya selalu 1 di sini. Kemudian jumlah bisa kita pecah juga seperti ini ya. Oke. Paham? Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa sigma yang 2 kalian harus hafal ya.
Kita nggak akan bukti-buktikan, tapi kalau K-nya 1, jadi ini 1. K-nya 2, sama dengan K, dia jadi 2. K-nya 3, 3. K-nya 4, 4. Sampai K-nya sama dengan N. Intinya, si AK-nya. AK-nya selalu sama dengan K. Nah, ini tuh hasilnya ini. Ya, harus hafal. Hafalnya gimana? Kalau ngerjain banyak soal. Kalau diapalin gini ya sekarang apal. Besok lupa lagi. Kalau ngerjain soal ingat terus gitu ya. Sigma dari K kuadrat. K kuadrat itu adalah, jadi AK-nya K kuadrat. K-nya 1, ya 1 kuadrat. K-nya 2, 2 kuadrat. Dan seterusnya. Ini kalau dijumlah hasilnya ini. Kita nggak membahas buktinya. Oh, yang K pangkat 3 juga harus hafal. Dia mah gampang, K pangkat 3 mah sama dengan yang AK biasa. Yang K biasa pangkat 1. Tinggal dikuadratkan. Oke, kita lihat dulu ini contohnya. Contoh menjumlahkan sigma. Ya. Nanti soalnya perlu ini. Oke, kita lihat ini. Nah, bagaimana ini nggak harus K ya, ininya diganti I, boleh ininya ganti I juga itu. Oke ya, kita mau menghitung nilai ini supaya nggak berbentuk sigma. Kayak di contoh ini. Ini kan jumlahan sigma menjadi ini, nggak ada sigmanya lagi. Oke, gimana caranya? Kita kalikan dulu ini 1 per 1. 1 per 1 kalikan menjadi, kalau dikalikan 4i kuadrat ditambah 3i dikurangi 4i jadi tinggal minus i, dan konstantannya min 1 kali 3 min 3. Oke. Kemudian menjumlahkan ini gimana? Menjumlahkan ini tulis 1 per 1 karena jumlah rumusnya bisa dipecah kayak gini. Kalau ada 3 ya bisa 3 juga ya. Oh, ini kurang nih, plus ikuti plus, kalau min ya ininya juga min. Ada kesalahan. Oke, saya tulis 1 per 1. Nah, coba selanjutnya saya kerjakan manual aja. Kerjakan manual di sini. Lanjut. Kok merah? Dilanjut. Kenapa tetap merah? 4-nya bisa keluar ya. Konstanta tadi bisa keluar. Ini min 1 kali I. Min 1-nya saya keluarkan juga. Min sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Min 3, min 3-nya saya keluarkan. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini min 3 kali 1, jadi 1 gitu ya. Oke. Ini apa nih? 4 apa? Sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat gitu ya. 4i kuadrat kan. Oke. Sekarang kita hitung. Ini jadi apa nih? Sigma I kuadrat. Kita lihat. Lupa kan rumusnya? Kita lihat dulu ke sini. Sigma I kuadrat menjadi ini. Sorry, yang bawah. Jangan pusing, ini K yang di soal I indeksnya bisa diganti-ganti namanya ya. Sigma K kuadrat ini sigma I kuadrat ya sama. Apa? N kali apa? Apa? Ingat nggak? Lupa ya. Kita copas dulu. Lupa. Kalau lagi belajar mah nggak apa-apa lupa. Ujian kan ditutup. Saya simpan dulu di sini biar ngelihatnya gampang. Oke.
N kali N plus 1, sorry yang ini. N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Per 6 ya. Dikurangi sigma I apa? Ini. N plus 1 per 2. Min 3, sigma 1 berapa? Sigma ini? Sigma 1 berapa? Hah? Apa? Halo, sigma 1 apa? Apa? Sigma 1 berapa? Ih, lupaan. Balik lagi kalau gitu. Sigma 1. Berapa tadi? N. Ingat sigma 1 tuh 1 tambah 1 tambah 1 kali ininya konstanta. Oke ya. 3N. Oke. Nah, ini kita kalikan aja 1 per 1. 4 per 6. Ini saya kalikan yang mana dulu? N-nya biarkan dulu lah. N-nya biarkan dulu. Yang ini saya kalikan yang 2 lagi. 2N kuadrat ditambah berapa? Berapa N? 2N tambah N, 3N ya. Ditambah 1 kali 1, 1. Dikurangi setengah N kuadrat ditambah N gitu. Min 3N. Oke. Kita hitung lagi. 4 per 6. Ini 2N kuadrat jadi 2N pangkat 3. Ditambah 3N kuadrat ditambah N. Min. Ini angkanya sekalian jadi masukkan supaya gampang hitungnya. Diulang. 4 per 6 menjadi 2 per 3. 2 per 3 kali 2. 4 per 3. N pangkat 3 gitu ya. 1 langsung dikalikan 4 per 6 nya jadi 2 per 3. 2 per 3 kali 3N. 2N kuadrat gitu. Kalau saya nggak salah ngitung. 2 per 3N dikurang setengah N kuadrat dikurang setengah N dikurang 3N. Tinggal dihitung hasilnya. 4 per 3N pangkat 3. Yang ada kuadratnya ini 2 aja. 2N kuadrat dikurangi setengah. Tinggal 1 setengah. 1 setengah. Ditambah ini. Kita hitung yang N aja. Ini jadi berapa nih? 3 setengah dikurangi 2 per 3. 3 setengah dikurangi 2 per 3. Atau dibikin per 6. Berapa? Ya, berapalah hitung sendiri ya. Sekian N. Begitu. Bisa? Oke, itu notasi sigma. Sekarang kita akan lihat ke konsep integralnya. Lanjut. Oke. Nah, kita akan masuk ke integral. Integral itu awalnya untuk dipakai ngitung luas daerah gitu ya. Yang diantara grafik. Bisa grafik tunggal, bisa beberapa grafik. Coba sebelumnya saya akan, ini mas sejarah udah nggak usah lah buat kalian. Gini prinsipnya. Prinsipnya kita lihat ini. Ceritanya ada sebuah fungsi. Fungsinya nggak harus ini ya, fungsi apa aja. Oke ya. Asumsikan dulu fungsinya positif gitu ya. Di atas sumbu X. Nilai Y-nya selalu positif. Nah,
Kemudian saya mau menghitung luas di bawah kurva fungsi tersebut dibatasi di atas sumbu X. Ini sumbu X di atasnya, di bawah yang biru, dari X sama 1 sampai 3. Nah, caranya gini. Pertama, kita bikin persegi panjang. Persegi panjang. Dengan panjangnya ini, interval X-nya, tingginya nilai fungsi di ujung kirinya. Nilai fungsi di ujung kiri ini berapa? Jangan ngelihat ke skala, tapi harus, kalau skalanya nggak ditulis harus bisa dihitung berapa? 2 ya, dapat dari sini kan? Nilai fungsi di 1, F1 itu 2 di sini. Kali lebarnya berapa? 3 kurangi 1. Nah, jadi luas yang ini akan kita hitung pakai aproksimasi. Aproksimasinya udah aja persegi panjang gini. Tentu saja jelek ya. Aslinya yang krem, hampirannya yang kuning. Oh, ini galatnya besar sekali. Yang nggak kehitung, nggak termasuk. Jangan tidur, tidur lagi. Tidur jam berapa kamu? Hah? Luas yang kuning 3 kurangi 1, 2 kali tingginya 4 ya. Luasnya. Tingginya kan F1. F1 tadi nilainya 2. Kali lebarnya 2. 4. Jelek. Hasilnya terlalu kasar. Maka diperhalus gini. Ngitungnya. Sekarang interval 1/3-nya dibagi 2 bagian. Bagian yang kiri dan bagian yang kanan. 2 subinterval. Setiap subinterval itu kita bikin persegi panjang lagi. Dengan tingginya ditentukan ujung kirinya. Ini tadi F1 ya, F1 kali lebarnya sekarang 2 kurangi 1. Ini berarti luasnya 2 ya. Kemudian subinterval yang kedua sama bikin berdasarkan ujung kirinya. Ini berapa tingginya? F2 ya. Berapa tingginya? Hah? 4. Dapat dari mana? Coba kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4 atau 5? Tadi 4 dari mana dapatnya? Oh, jangan lihat lurusnya, harus dihitung. Ini yang kirinya skalanya tutup aja nih. Tutup ini. Ini kalau gini bisa menceng gitu ke sana atau ke sana gitu. Harus dihitung ya. Nilainya di 2. Atau saya hitung lah. Sebentar. Ini. Saya copy ke sini. Oke. Maka yang kuning ini adalah itu luasnya sama dengan nilai fungsi di ujung kiri dikali 3 kurangi 1 bawahnya. Sama dengan F1 tadi 1 kuadrat tambah 1 ya. Dari mana? Dari aturan fungsi ini. Kali 3,12 sama dengan 4. Nah, tapi jelek. Ini masih kosong banyak. Saya bikin sekarang lebih baik. Ini seperti ini. Saya copy dulu. Oke. Sekarang kita hitung lagi luasnya. Agak kecil dikit lah. Nah, ininya dibagi 2 nih. Subinterval 1, subinterval 2 ya. Subinterval
1 sub 2. Nah, luasnya sama dengan luas 1 dan luas 2. Ditambah luas yang kedua. Luas yang ke-1 berapa? Kembali, tingginya ditentukan ujung kirinya. Ujung kirinya sampai nilai fungsi tentunya ya. Jadi, nilai fungsi di 1 kali lebarnya 2 kurangi 1. Ditambah nilai fungsi interval yang kedua ujung kirinya 2. Jadi nilai fungsi di 2 kali 3 min 2 sama dengan berapa? F1 tadi 2 kali 1 ditambah F2 tuh 2 kuadrat tambah 1 kali 3 min 2, 1, 5. Jadi totalnya 7 ya. Paham nggak? Hah? Oke. Ya. Nah, supaya paham, sekarang intervalnya mau dibikin 4. Tak, 4. Nih, 4. Oke, saya geser dikit dulu. Kecilin dulu gambarnya dikit. Sekarang subintervalnya ini yang bawahnya dibagi 4. Kalau dibagi 4 ini jadi berapa? Yang ini. 1, 2, ini 1,5 ya. Betul? Ini 1,5. Ini 2, 3, berarti ini 2,5 ya. Nah, hitung lagi luas yang kuning. Luas sama dengan ada yang 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu ya. Luas 1 ditambah sampai luas yang keempat. Setiap persegi panjang ini dari mana? Di subinterval yang ke-1, kita hitung nilai fungsinya di ujung kiri. Ya, hitung di ujung kiri. Subinterval yang kedua, di ujung kiri juga. Tingginya itu. Nah, kalau dijumlahkan, ini jadi berapa? Luas ke-1 berapa? Ini yang ke-1 berapa luasnya? Hah? Enggak, berapa kali berapa? Apa kali apa itu? Hah? Dari mana dapat 2? Ini luas yang kuning, luas persegi panjang itu apa sih? Panjang kali lebar atau panjang kali tinggi gitu ya. Nah, ini berapa tingginya? Hah? Dalam F apa? F1 itu ya, nilai fungsi di 1. Dikali lebarnya berapa? 1,5 kurangi 1. Gitu ya. Yang kedua berapa? F2 itu. Nah, dipikir dulu yang matang. Kali berapa? Tambah lagi. F berapa? F2. Kali. Hah? Ditambah lagi F 2,5 kali 3 min 2,5. Nah, F1 berapa? Fungsinya ini yang di atas, X kuadrat plus 1. Hah? 2 ya? Kali setengah. F1,5 berarti 1,5 kuadrat gitu kan? Ditambah 1, betul? Dari mana ini? Hah? Dari mana? Dijawab. Ah, tuh.
Dari nilai fungsinya ya, dari aturan fungsinya. Kali setengah juga. Ditambah F2 berapa? Sok, ini ngomong-ngomong berapa? Jangan langsung, rumusnya dulu masukin ke fungsi. Kali setengah juga. Ditambah kuadrat ditambah 1. Kali setengah juga ya. Sama dengan tinggal dihitung sekian. Oke. Nah, saya balik ke sini. Jadi ini interval di bawahnya kita perkecil, diperhalus terus. Sekarang dibagi 8. Ngitungnya ada 8 buah persegi panjang ya. Ini udah saya hitungin di sini. Nah, terus diperhalus jadi 16. Kenapa diperhalus? Kita lihat makin diperhalus subinterval yang di sumbu X-nya, yang kuning makin mendekati luas di bawah kurva kan? Lebih halus lagi. Oh, makin mendekati di bawah kurva, lebih halus lagi. Ini kelihatannya udah hampir sama, tapi kan kalau dilihat sama mikroskop, oh masih banyak ininya. Bolong-bolongnya. Gitu. Nah, oke. Jumlahan yang kita hitung tadi dinamakan jumlah Riemann kiri gitu ya. Ya kalau N-nya 64 kita harus ngitung jumlahan kayak gini 64 suku. Gitu ya. Tentu di ujian nggak akan sepanjang itu. Oke, ini namanya jumlah Riemann kiri. Oke, saya akan lihat temannya. Ini. Ada yang dinamakan jumlah Riemann kanan. Kalau Riemann kanan gini, penentu tinggi persegi panjangnya itu ujung kanannya. Jadi kalau ini hanya satu subinterval, maka tingginya ditentukan ujung kanannya. Ini subintervalnya 1 sampai 3, nggak dibagi-bagi. Tingginya ditentukan ujung kanannya. Nah, gitu segitiganya. Berapa luasnya ini? F berapa kali apa gitu kayak tadi. Ini berapa? Bangun! Tidur. Kayak dengerin khotbah aja. Kalau dengerin khotbah boleh. Berapa panjangnya Pak? Berapa ini panjangnya? 3 kurang 1. Ya, tingginya berapa? Tingginya ditentukan ujung kanannya. Jangan ngelihat dari sini. Tapi rumusannya dapat dari mana tingginya? Dapat dari mana? Ya tuh, sebutnya F3 gitu ya. F3, ini nilai fungsi di 3, F3. Oke, lumayan. Sekarang dibagi 2 subintervalnya. Nah, ini dan ini. Masing-masing persegi panjangnya pakai ujung kanannya. Yang ini interval kedua pakai ujung kanannya. Jadi kalau dihitung apa? Luas yang dipermudah totalnya. F1, F2 kayak balapan aja, formula 1, formula 2. F berapa? Yang pasti F berapa? Yang ini dulu. F2 kali 2 kurang 1 gitu ya. Terus yang sebelahnya F3 kali 3 kurangi 2 ya. F3 masukkan ke sini, bisa ya ngitung sini. Jadikan 4. Coba sekarang lagi. Ini tadi berapa ya jadinya kalau dibagi 4 bagian? Kenapa keluar ini? 1,5 2,5 ya. Jadi coba F berapa kali apa, F berapa kali apa? Hah?
F1,5 kali. Nah, terus yang kedua kali 2 kurang 1,5. Terus yang ketiga F2,5 gitu ya. Ya sepertinya aduh ngulang-ulang yang sama itu. Nanti di ujian keluar kalau ngitung jumlah Riemann ya gitu. Kalau enggak lupa lagi kalau enggak saya ulang-ulang. F2,5 ya ini kan tingginya ditentukan ini kali 2,5 min 2. Dan yang terakhir F3 kali 3 min 2,5. Oke, paham? Nah, yang ini karena penentu tingginya itu ujung kanannya dinamakan jumlah Riemann kanan. Ya. Jadi nanti di soal tentukan sebuah jumlah Riemann kiri. Nah, penentu tingginya itu harus pakai ujung kirinya. Oke. Ada lagi jumlah Riemann tengah, center. Bisa ditebak. Penentu tingginya itu tengah-tengah intervalnya. Jadi kalau satu interval ini belum dibagi-bagi, intervalnya dari 1 sampai 3, penentu tingginya titik yang mana? 2 ya. Jadi dia bikin persegi panjangnya F2 sampai sini, bikin persegi panjang. Nah, gitu ya. Tapi diperhalus sekarang, intervalnya dibagi 2. Dari 1 sampai 2 sama 2 sampai 3. Yang 1 sampai 2 nanti hasilnya apa? Luasnya. F berapa kali apa gitu. Yang ini nanti kalau dibagi 2 subintervalnya menjadi, sebelum saya buka, kalau saya bagi sekarang 2 subinterval, nanti rumusnya menjadi apa? Luasnya. Kenapa F2 terus? Bukan yang ini, bukan yang ini. Ini udah selesai. Sekarang saya akan membagi intervalnya jadi 2 bagian. Jadi persegi panjangnya ada 2. Belum dibuka. Nih. Nah, ngitung dulu aja dalam kepala menjadi F berapa kali apa tambah F berapa kali apa nanti. Hah? F1. Kenapa? Karena ini di antara ini tengahnya 1,5 ya. F1,5 kali 2 kurang 1 ditambah F2,5 tengah-tengah antara ini ya kali gitu tuh yang ini ya. F1,5 ini 1,5-nya udah nggak digambar kali lebarnya ini F tengah-tengahnya kan 2,5 kali lebarnya. Oke. Ini 1,5 ini 2,5. Nah, berikutnya saya mau bagi, ini kan dibagi 2 nih. Bagi 2 ya. Kalau dibagi 4 nanti jadi apa jumlahannya? F berapa? Nih yang depan jadi apa? Harus memperhatikannya, bukan cuma ngelihat tapi nggak mau mikir. Ya nggak masuk. Cantik jadi apa nanti? Kalau intervalnya jadi 4. Hah? Enggak sih cantik. Kalau intervalnya jadi 4. Jadi apa? Kalau dibagi 4. Saya mau ambil dulu. Ini. Nah ini mah jumlah Riemann soal hadiah sebenarnya. Coba. Intervalnya nanti dibagi 4. Sorry. Saya ambilnya salah.
Ambilnya dari sini aja. Oke. Sekarang dibagi subintervalnya 4. Ini ya. 1,5, 2,5. Jadi persegi panjangnya mana? Yang subinterval pertama dulu ini. Sub 1. Tingginya mana? Jumlah Riemann tengah. F1,5. Itu dibagi 4. Dibagi 4. Ini ada sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Maka apa? Jumlahnya, luasnya. Berapa? F7,25. 0,725. F. Hah? 752. 725. 0,725. Hah? F 0,725 mah di sini, ini 1, ini 0,725 di sini. Masa di luarnya? Hah? Berapa? 1,52. 1,55. Dapat dari mana sih? Yang ngitung ini tengah-tengahnya berapa? Enggak, dapat dari mana itu? Hah? 1,5 bagi 2. 0,5 dibagi 2. 0,25 dong. Hah? Tambah ya. Kalau tengah-tengah tuh tambah. Kalau kurang itu adalah panjang setengahnya ini. Panjangnya ini setengahnya tuh itu kalau kurang. Kalau titik tengah itu dijumlah bagi 2. 2,25 dibagi 2 jadi 1, terus yang ini berapa? 75. Ini? Jadi luasnya berapa? Jumlah Riemannnya, jumlah Riemann tengahnya? Tambah? Itu? Tambah? Nah, pusing dia. Coba kamu yang tadi ngantuk, mantap kayaknya. Ini bener nggak? Sub interval yang ke-1. Ini udah ada subnya saya kasih. Ini kali ini bener nggak? Ah, kamu mah kirain ngantuk teh karena menyimak penuh. Ini yang ke-1 aja dulu, yang ke-1. Betul nggak ini? Hah? Betul. Yang kedua saya warnain merah lah. Intervalnya betul nggak ini? Tadi yang ke-1 ini katanya udah betul. Sementara anggap udah betul. Ini interval yang ke-1. Interval yang kedua? Hah? Salah. Berapa? Hah? Kok jadi hijau ah?
F 1, berapa? Kali. Yang ketiga berapa? 2,25 kali 2,5 dikurangi 2 gitu ya. Ditambah F yang terakhir berapa? Kali 3 dikurangi 2,5. Betul? Gitu? Paham sekarang hitungnya? Oke. Nah, ya ini di sini sih udah dihitungkan gitu ya. 1 subinterval, kalau 2, kalau 3 itu yang barusan 4 yang barusan kita hitung. Kalau 8 nih, nanti kita harus ngitung untuk N sembarang loh. Nah, oke. Sebelumnya coba kita lanjut dulu. Itu namanya jumlah Riemann kiri ditentukan tingginya oleh ujung kirinya, jumlah Riemann kanan oleh ujung kanannya, jumlah Riemann tengah oleh tengah-tengahnya ya. Oke. Secara geometri gambar itu terlihat makin besar, makin banyak subintervalnya, atau ini makin diperhalus itu, N-nya makin banyak subintervalnya, maka dia persegi panjangnya menjadi kurus-kurus tapi hampirannya bagus gitu. Mendekati luas di bawah kurva. Oke, saya akan ke yang lain dulu. Ini lewat dulu aja. Dulu. Saya mau lewat ke sini. Soal ini. Oke ya. Nah, yang kita hitung tadi, atau dari sini aja lah. Oke, saya akan jelaskan di sini. Dari sini. Kita akan sekarang menentukan yang namanya jumlah Riemann secara umum. Fungsinya nggak harus positif lagi. Ya. Fungsinya nggak harus positif lagi. Nah, baik, jadi ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Ini fungsinya nggak harus positif lagi. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah membagi interval AB atas N bagian. Ya. Jadi ini dibagi atas N bagian. Dan membaginya nggak perlu sama lebar. Jadi yang paling kiri ya pasti A ya. Itu saya namakan X0. Di labelinnya di bawah. Sebenarnya di sini ini X0. Kemudian ini dibuat subinterval. Lebarnya berapa? Nggak harus seragam. Ini saya namakan X1. Kemudian berikutnya saya ambil subintervalnya segini. Lebih lebar dari yang sebelumnya. Bebas aja ini mah, bebas sekarang. Meskipun nanti di pengerjaan soal seringkali dibuat seragam. Oke, subinterval ini kemudian ini sebut X, tadi X0 kirinya, X1, X2. Terus X3, X4, X5, X6, X7. Ya, dibagi 7 sub bagian. Dari mana? Kendaraannya dimasukkan tadi pas di jalan. Oh. Nungguin dereknya. Oh. Tadi udah izin di grup, Pak. Oke, belum saya baca. Jadi interval ini nanti kalau ini dibagi 7 bagian. Nanti sih dilihatnya secara umum dibagi N bagian. Nah, karena beda-beda lebarnya, maka interval ke-1 dinamakan delta X1 ini ya. Mana ini? Sorry. Nah, ini. Gambarnya sebenarnya yang atas.
Ini sumbunya yang atas. Hanya dilabelin di bawah supaya nggak numpuk di sini. Jadi intervalnya tuh X0, X1, X2, X3, X4, mana? X5, X6, X7 gitu ya, dibagi 7. Nah, setelah itu kita sebut lebarnya tiap subinterval kan beda-beda. Ini saya namakan delta X1, standar ya. Yang X0, X1 itu delta X1, delta X2, lebar ini nih, lebar ini. Delta X3 dan seterusnya. Nah, kemudian kayak tadi, kita akan bikin persegi panjang. Sorry, gedein lagi. Jadi interval pertama ini. Kalau tadi kan persegi panjangnya ada yang dibikin di ujung kirinya, ada juga yang di ujung kanannya, ada juga tengah-tengahnya. Kalau sekarang ini pilih aja bebas di interval ini. Ini pilih namanya wakil. Wakilnya itu dinamakan X1 garis. Ini wakilnya. Yang mana tengah-tengahnya, mau kirinya, mau kanannya, bebas. Mau nggak di tengah, nggak di kiri, di kanan, ambil ini agak condong ke kiri, nggak apa-apa. Pokoknya wakilnya diambil X1 garis. Garisnya nggak ada hubungan dengan di statistik. Kalau statistik itu rata-rata itu, ini enggak, namanya X1 garis. Subinterval kedua, sebentar sebelum dilanjut. Maka luas ini adalah nilai fungsi di X1 garis kali lebarnya delta X1. Paham nggak? Luas yang ke-1 ini, nilai fungsi di titik ini tadi titiknya dinamakan X1 garis. Ini X1 garis. Nilai fungsi di X1 garis kali delta X1. Paham? Benar. Yang saya omong nyampe enggak? Jangan-jangan kayak bahasa Spanyol dengernya. Nora, paham nggak yang saya maksud? Yang kedua, subinterval kedua, lebarnya delta X2. Kemudian saya pilih titik wakil untuk menentukan tinggi persegi panjangnya. Biarin aja negatif, nggak apa-apa ke bawah. Nggak peduli. Pokoknya ke grafik yang ungu ini. Yang mana titiknya? Bebas. Salah satu yang ada di sini. Samaunya kita. Mau ujung kirinya boleh. Ujung kanannya boleh. Tengah-tengahnya boleh. Mau di sembarangan titik boleh. Pokoknya di interval ini. Nah ini wakilnya namakan interval kedua. Jadi wakilnya dinamakan X2 garis. Ini. Nah luas persegi panjangnya berapa? Nilai fungsi di X2 garis kali delta X2. Hasilnya negatif, biarin aja. Karena kan nilai fungsinya negatif. Biarin aja, pokoknya F di X2 garis, nilai fungsi di X2 garis, kali lebarnya. Subinterval ketiga sama, pilih saya wakilnya ini, X3 garis. Maka luas persegi panjangnya luas dalam tanda petik karena bisa negatif. F di titik X3 garis kali delta X3. Nah, itu semua dijumlahkan. Ya. Jadi saya punya nilai-nilai gini. F. Mana? Yang ke-1, interval ke-1. F di titik wakil 1 nih, 1 garis kali lebarnya delta X1. Persegi panjang yang kedua F X2 garis ya wakilnya kali lebarnya. Yang subinterval ketiga nilai fungsi di titik wakil. Titik wakilnya namakan X3 garis kali delta X3. Delta X-nya ini boleh beda-beda.
Karena lebarnya juga boleh beda-beda. Sampai yang terakhir, kalau ini ada, kalau di sini ada 7. Kalau nanti secara umum ada N buah. Yang terakhir, F X N garis. XN ya, garis kali delta XN interval ke N. Oke ya, kalau di sini di diktatnya disebut tinggi pakai tanda petik karena nilai fungsinya ini bisa negatif. Masa luasnya negatif gitu ya. Sebenarnya ini luas bertanda gitu. Nah, yang hitam ini diringkas menjadi ini. Coba kalau dimasukkan I-nya 1, fx1 garis delta x1. I-nya 2, fx2 garis delta x2. Dan seterusnya. Nah, ini dinamakan jumlah Riemann ya. Jadi nanti kalau bikin gimana? Subintervalnya mau beda-beda atau mau dibuat seragam? Kalau enggak dibilang apa-apa di soalnya, sesukanya kita. Kalau sesukanya kita paling enak dibuat lebarnya seragam. Kita lihat soalnya ya. Mana tadi soalnya? Nah ini. Soalnya nanti keluarnya kayak gini. Sama dengan yang barusan saya omong. Oke. Oke, tentukan suatu jumlah Riemann dari fungsi ini pada interval 1,5. Mau dibagi berapa subintervalnya? Nggak dibilang di soalnya. Sesukanya kita aja. Jadi, ini ada interval 1 sampai 5. Ya. Saya bagi berapa? Bagi 3 boleh. Bagi 4 boleh. Coba, saya mau bagi 4. Ya. Akan dibagi, kalau di ujian dibagi 2 aja, biar pendek, ngitungnya cuma 2 persegi panjang. Atau 1 aja gitu, tapi ya jangan terlalu pelit lah. Bagi 4 gitu ya. 4 bagian. Yaitu, jadi 4 bagian, ini namanya ada, ini P-nya cantik gitu ya, perempuan ini pasti. P ini partisi, ada X0, X1, X2, X3, X4 dibagi 4 bagian. Jadi ini X0 bagi 4 bagian. X1, X2, X3, X4. Ya. Saya baginya sama lebar aja. Karena kalau konsepnya boleh nggak sama lebar ini tadi. Boleh nggak sama lebar. Tapi ngapain susah-susah? Kita bagi sama lebar aja ya. Kita bagi sama lebar. Jadi ini delta X1. Ini lebarnya delta X2. Ini lebarnya delta X3. Ini lebarnya delta X4. Saya bikin seragam. Maka delta X-nya berapa? Hah? Dapat dari mana? 5 dibagi 4. Kalau ini awalnya dari min 7 juga 1,25. Jadi dapatnya dari mana? Berapa lebarnya? Gimana? Delta X-nya 5 dikurangi 1 dibagi 4 sama dengan 1. Dengan demikian X1-nya berapa? X0-nya dulu. X0-nya berapa? 1. X1-nya? Atau di gambarnya gini. X0, X1,
X2, X3, X4 ya dibagi 4. Yang pasti X0-nya ujung kirinya 1, kanannya 5. X1-nya 2, 3, 4 gitu ya. Ini tadi delta X-nya itu panjangnya ini. Delta X ini adalah 1. Oke. Ditanya jumlah rimannya. Pakai yang mana? Riman kiri, riman tengah, atau sembarangan aja? Nah, untuk itu kita pilih wakil. Pilih wakil. Di interval ke-1, pilih wakilnya mau yang mana? Saya mau pakai ujung kirinya. Boleh ya. Subinterval kedua, saya mau pakai tengah-tengahnya. Nah, ini dinamakan X1 garis. Ini interval kedua, X2 garis. Yang ketiga, saya mau pakai kanannya. X3 garis. Yang keempat, subinterval keempat, saya mau pakai ujung kirinya. Jadi ini juga X4 garis. Jadi wakil subinterval keempat. X1 garis nilainya berapa? 1. X2 garis nilainya berapa? Tengah-tengahnya ini berapa? Hah? 2,5. Yang ketiga, ini subinterval ketiga, 4. Yang keempat, 4. Udah, kalau udah dapat itu, maka jumlah riman, simbolnya RP itu ya, sama nilai fungsi di titik wakil ke-1. Saya tulis dia rumusnya dulu. Kali lebarnya. Delta X1. Ya, ini delta X1. Nanti yang kedua, ini lebarnya delta X2. Sebenarnya semua sama, delta X saja. Nilai fungsi di wakil kedua yang udah kita pilih, delta X2. Wakil ketiga, delta X3. Wakil yang keempat, delta X4. Nah, ini berapa? F berapa? F1 kali delta X1-nya 2 min 1 itu ya. Fx2-nya F berapa? Hah? Kali 3 min 2 gitu. Yang ketiga berapa? Kali berapa? 4 min 3. Tulisannya jelek sekali. 4 min 3. Gitu. Yang terakhir F. F4 lagi. Kali. Nah, ini tinggal kalian masukkan ke fungsinya. Kan fungsinya diberikan ini. Jadi ini tinggal X pangkat 3 tambah 2X. 1 pangkat 3 ditambah 2 kali X. Kali 1. 2,5. 2,5 pangkat 3 ditambah 2 kali X. 2,5. Kali 1. Tambah titik-titik, tambah titik-titik. Gitu ya. Tinggal dihitung. Udah bisa jumlah riman belum? Nah, nanti kerjakan yang ini. Ini subintervalnya katanya harus sama lebar, kayak yang saya kerjakan nomor 1 tadi. Wakilnya harus semua ujung kanannya. Nanti hari Rabu saya cek, udah pada dikerjakan belum? Kalau yang belum, dicabut rambutnya 5 helai. 5. Aduh, kalau yang pakai jilbab gimana ya nyabutnya? Ya nyabut sendiri, pokoknya serahkan ke saya untuk